Seumpama biji Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali pada renungan pagi hari ini, dan ini bagian yang keempat yang kita akan pelajari tentang gaya hidup yang berkenan. Kita telah belajar tentang kemarin yaitu bersukacita, dan pagi ini kita akan melihat lagi bagian yang lain yang harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sebuah gaya hidup yang berkenan. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca lebih dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dan 18 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, itu yang kemarin kita pelajari. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagian yang keempat ini dikatakan satu ayat yang cukup singkat, yaitu tetaplah berdoa. Singkat bukan berarti mudah dilakukan. Singkat itu mempunyai arti yang luar biasa kalau dikatakan tetaplah berdoa. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan continually prayer. Continually atau constantly dan lain sebagainya. Artinya bahwa doa ada sesuatu yang tidak boleh berhenti, terus-menerus dilakukan dalam kehidupan, bahkan menjadi gaya hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu yang disebut konstan, terus-menerus, yang langsam, yang teratur seperti itu, rasanya seperti itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini ada yang harus berjalan secara konstan, terus-menerus, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti akan menjadi sesuatu yang fatal, yaitu yang disebut dengan jantung kita dan nafas kita. Detak jantung kita dan nafas kita itu harus terus-menerus secara konstan. Itu yang seharusnya baik terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali terjadi di dalam perjalanan ini, atau ketika saudara mengejar sesuatu, atau bahkan sudah dikejar sesuatu, maka terjadilah detak jantung kita begitu cepat. Dan akhirnya apa yang terjadi, nafas kita pun bisa terengah-engah, tidak teratur. Masih bernafas, tetapi tidak teratur, di mana kita tersengal-sengal, terengah-engah, dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan perjalanan anak-anak Tuhan. Seringkali doa kita pun juga tersengal-sengal, atau mungkin tidak teratur, tidak langsam, masih berdoa, tetapi denyutnya itu tersengal-sengal, tergopoh-gopoh kita berdoa, karena kita dikejar sesuatu, ada kebutuhan yang mendadak, atau mungkin ada peristiwa yang menakutkan, sehingga doa-doa saudara itu doa yang begitu tidak teratur. Saudara yang kasih Tuhan, yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita, doa itu teratur, terus-menerus, secara kontinu, terus-menerus, denyutnya itu denyut yang normal dan menjadi nafas yang segar dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara, bukan karena sesuatu kita doanya sungguh-sungguh bisa 1 jam. Tetapi kalau tidak ada sesuatu, saudara tidak berdoa. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Atau mungkin kita ini orang yang tidak berdoa. Kita orang yang malu berdoa atau malas berdoa, akhirnya kita tidak berdoa dalam hidup ini. Kalau saudara tidak berdoa, berarti nafas rohani saudara, dan saudara akan mengalami yang disebut dengan kematian. Hidup kita harus bernafas secara konstan, terus-menerus, tidak boleh berhenti. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, dia sudah datang dan berdoa. Tetapi pernah juga dia lakukan semalam-malaman dia berdoa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan,
Yesus pun lakukan sebuah nafas kehidupan, yaitu yang disebut dengan doa. Jadi doa tidak boleh mengalami perhentian. Doa harus berjalan terus menerus, continue secara normal, denyut yang begitu langsam, teratur, dan lain sebagainya. Ini yang harus terjadi dalam anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali yang saya katakan, kita tidak berdoa, tapi ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, peristiwa besar, masalah besar, saudara berdoa begitu rupa, ditambah lagi doa puasa, semalam-malaman. Yang terjadi seperti itu, doa itu terus menerus denyutnya. Anak-anak Tuhan pasti lakukan hal semacam itu. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Ini yang disebut dengan continue, yang biasa dia lakukan, yaitu setiap hari dia berdoa 3 kali sehari di suatu ruangan yang menghadap ke Yerusalem. Apapun peristiwanya, ada masalah atau tidak masalah, kata tetaplah berdoa itu harus dilakukan. Ada problem atau tidak ada problem, nafas saudara harus tetap berdenyut. Nadi saudara tetap berdenyut, nafas saudara tetap berjalan secara baik. Itu yang harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Itulah gaya hidup yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu tetap untuk berdoa. Di dalam Mazmur 145 ayat yang kedua dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau, setiap hari, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Daud itu pun punya kehausan. Setiap hari dia ingin memuji Tuhan. Dia ingin membuat satu nafas ilahi di dalam perjalanan hidupnya. Jadi saudara kekasih Tuhan, tidak ada jalan lain. Kalau rohani saudara ingin tetap berjalan, bertumbuh, dan mengalami kehidupan, buatlah tetap bernafas. Buatlah doa menjadi nafas dalam kehidupan saudara. Saudara akan menikmati kehidupan yang begitu luar biasa, kehidupan rohani yang sehat, dan saudara akan tetap berada dalam langit yang terbuka. Hidup saudara adalah gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu memiliki jam-jam doa di dalam hidup ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur, biarlah dalam hidup ini kami mempunyai nafas doa yang tidak berhenti dan tidak tersengal-sengal nafas doa kita. Tetapi secara teratur dan hidup kami akan menjadi hidup yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.